Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini atau tutorial kali ini saya akan sharingkan teman-teman yaitu cara mendaftar AWS Educate khususnya untuk pelajar atau student. Nah, sebelum kita membahas AWS, apa sih AWS itu? Tentunya kalau kita membahas AWS tidak lari dari namanya cloud computing. Nah, di video kali ini atau di tutorial kali ini saya tidak membahas terlalu detail apa itu cloud computing, namun saya memberikan pengantarnya saja. Apa sih cloud computing itu? Cloud computing adalah di sini atau dalam bahasa Indonesianya biasa disebut dengan komputasi awan, adalah proses pengelolaan daya komputasi baik CPU, RAM, network speed, software OS maupun storage melalui jaringan. Nah, di sini biasanya lewat internet. Jadi transfer data yang terjadi bukan secara fisik dan sumber daya komputasi yang dimiliki berada di lokasi pengguna yang memakai layanan. Nah, artinya cloud computing ini biasanya kalau kita menggunakan server on-prem, maksudnya itu server atau server fisik itu yang kita kelola sendiri. Nah, kalau cloud computing ini bukan seperti itu. Cloud computing ini kita mengelola sumber daya atau resource server kita melalui internet. Terus sini ada manfaatnya, manfaat cloud computing seperti apa. Terus ada kelebihan cloud computing seperti apa, bisa teman-teman baca sendiri nantinya di sini. Ada banyak ya tutorial penjelasan tentang cloud computing seperti apa. Namun cloud computing itu perusahaan cloud yang terbesar, contohnya ya yang di Indonesia itu misalnya AWS, ada Google Cloud Platform, ada Microsoft Azure, terus ada Alibaba dan lain sebagainya. Namun pada tutorial kali ini saya menggunakan AWS atau biasa kita sebut Amazon Web Service. Nah, di sini saya menggunakan email Microsoft. Jika teman-teman menggunakan Gmail atau Yahoo pun tetap bisa ya, atau menggunakan email perusahaannya teman-teman tetap bisa. Ini karena saya menggunakan Hotmail bukan Gmail ya, sorry. Nah, langsung saja. Nah, ini ternyata di email ini sudah mendapat juga ya, mendapat email dari AWS juga, teman-teman bisa lihat. Nah, diklik saja. Ketika mendapat email seperti ini dari AWS Educate Support, langsung diklik aja. Setelah itu, jika sudah langsung diklik here, ya, klik here-nya. Sekali lagi, jika teman-teman menggunakan Gmail atau Yahoo, boleh tetap bisa ya, atau menggunakan email perusahaannya teman-teman tetap bisa. Setelah itu, di sini ada first name-nya saya taruh nama saya saja, Hendra, gitu. Terus birth month-nya 9/10. Ini sesuaikan dengan bulan dan tahun lahirnya teman-teman. Years-nya sesuaikan dengan tahun lahirnya. Setelah itu country-nya ini Indonesia ya. Terus last name-nya, last name-nya teman-teman apa? Kalau saya biasanya taruh gini. Terus graduate month-nya ini bulan 6. Terus di sini saya taruhnya 2021. Nah, karena 2021 itu taruhlah kalau saya siswa, saya baru lulus. Kalau misalnya mau taruh tahun 2022 juga boleh. Dan usahakan jangan sampai tahun 2020, karena sekarang dalam pembuatan video ini di bulan 11. Kalau saya taruhnya 2020 berarti akunnya kepake hanya tinggal 1 bulan dong ya. Jadi langsung aja tahun 2021. Terus promo code-nya saya tidak isi, biarkan saja langsung I'm not root, I'm robot maksudnya. Next. Nah, jika sudah sampai di sini di your agreement
agreement with AWS. Ini sebenarnya perjanjian ya, ada perjanjian di sini. Langsung kita scroll aja ke bawah, langsung kita pilih agree. Ya, kita pilih agree. Terus kita submit. Nah, setelah kita submit, di sini ada keterangan thanks. Kita akan menerima email di email baru di email kita. We receive your application now. Check your email for a message with a link to verify your address. Nah, kita cek lagi emailnya. Nah, ini ya. Ternyata sudah ada lagi email baru yang masuk. Kita klik saja email tersebut. Terus kita di sini kita diberikan link oleh AWS. Teman-teman bisa lihat ada link ya, yang ini. Nah, jika sudah dapat link seperti ini dari email AWS, kita langsung klik aja linknya. Nah, kita klik linknya. Nah, setelah itu kita menunggu lagi email dari si AWS ini. Kita menunggu ya. Oh, berarti sama ya seperti email sebelumnya yang kita sudah buat. Ini tadi, Anda telah mengonfirmasi alamat email Anda. Terima kasih. Di sini sudah ada. Oke. Nah, ada email baru lagi ya masuk. Kita klik. Nah, di sini set your password, login to AWS Educate portal. Nah, oh ini ya. Kita klik yang ini. Kita tunggu. Nah, di sini kita diberikan AWS untuk men-set password kita gitu. Karena sebelumnya kan kita mendaftar belum men-set password AWS kita. Kita langsung saja password kita terserah ya, teman-teman, terserah ini passwordnya seperti apa. Yang jelas keterangannya di sini. Di sini password ini bila 8 karakter, harus 8 karakter minimal. Terus di sini ada keterangannya ya, teman-teman lihat di sini. Di sini disebutkan harus ada huruf besar, harus mengandung karakter, dan harus mengandung angka. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, password saya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Kalau saya contoh password saya seperti ini. Contohnya, nah, misalnya AWS at 2020 misalnya seperti ini. Nah, di sini saya hitung dulu sudah 8 angka atau belum? 8 karakter. 1 2 3 4 5 6 7 8 pas ya. Terus angkanya yang mana? Nah, angkanya ada juga angkanya 2020. Terus karakternya yang mana? Ini ada angka keong. Teman-teman bisa lihat ya, ini. Di sini juga bisa pagar, bisa bintang dan sebagainya. Yang penting berjenis karakter. Terus huruf besarnya yang mana? Nah, huruf besarnya yang ini. Jadi yang di syarat dari AWS untuk men-set password saya sudah penuh, teman-teman bisa lihat. Ya, ada A besarnya, ada karakternya, dan ada angkanya. Saya langsung ini saja, copy, terus saya set di sini, paste, terus ini paste. Coba kita set password. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, di sini teman-teman bisa lihat ya. Terus teman-teman bisa klik My Classroom. Teman-teman bisa lihat My Classroom. Nah, di sini ada namanya Classroom Test ya, Classroom Test. Di sini sesuai dengan
nama classroom yang sudah di-set oleh pengajar untuk teman-teman, untuk para pelajar. Gitu ya. Sini classroom test. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat classroomnya berbeda di sini, nama classroomnya atau course name-nya, berarti pengajar atau gurunya men-set nama yang lain ya, bukan seperti ini. Gitu. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung ke AWS account. Teman-teman bisa ini ya, AWS account. Nah, yang saya jelaskan di sini dulu hanya ini dulu ya, yang My Classroom dengan AWS account. Kalau untuk portofolio, career pathway, budget, job, dan lain sebagainya, mungkin kita bahasnya di video berikutnya. Kita langsung ke AWS account. Sini kita langsung create started account. Kita create. Langsung AWS Educate Start, klik aja. Sini ada agreement lagi ya, teman-teman bisa lihat. Kita scroll saja ke bawah, setelah itu kita agree, klik agree. Nah, jika sudah muncul di agree, teman-teman bisa melihat di sini teman-teman dapat kreditnya dari AWS berapa. Gitu. Kalau di sini saya mendapat kreditnya $100. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya mendapat sini kredit $100. Kalau teman-temannya biasanya mendapat kurang dari $100, berarti itu sengaja di-set oleh pengajarnya kalian. Misalnya $75, $50, $30 atau $20, itu sengaja ya. Karena di sini saya termasuk pengajar sendiri untuk mengeset akun saya berikan $100 gitu ya. Jika sudah, langsung ke AWS Console, klik aja AWS Console. Nah, jika sudah muncul seperti tampilan seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil masuk ke AWS Console gitu ya. Jika sudah muncul seperti ini, tampilan seperti ini, teman-teman sudah masuk ke tampilan AWS Console. Nah, di sini kita bisa seperti penjelasan di cloud computing tadi, kita bisa mengatur CPU, kita bisa mengatur RAM, kita bisa mengatur network speed-nya, software, OS-nya maupun storage-nya, gitu ya, di tampilan ini. Nah, tanpa kita ketahui server fisiknya seperti apa, gitu ya. Nah, di sini sudah ada beberapa service yang di situs di AWS. Ya, cuman karena kalau untuk kita, khususnya untuk SMK, kita belajarnya service-service yang kita butuhkan saja. Di sini ada beberapa service, ada EC2, itu yang khusus yang compute ya, ada yang storage, ada S3, FS, ada yang database, ada yang RDS, ada yang DynamoDB. Kalau dalam RDS ini ada MySQL, ada MariaDB, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas service ini khususnya untuk SMK, kita bahas di video-video berikutnya. Nah, di video kali ini hanya untuk dulu cara mendaftar AWS account khusus AWS Educate khusus untuk pelajar atau siswa yang sudah didaftarkan oleh pengajarnya atau oleh gurunya. Gitu. Jika sampai di tahap ini, jika teman-teman sudah mengerti menggunakan AWS, boleh lanjut saja untuk praktek-praktek sendiri di rumah. Tapi kalau misalnya belum banyak mengenal AWS atau belum mengerti mengenai apa itu AWS, mendingan tunggu dulu video saya selanjutnya supaya kita belajar bersama-sama mengenai AWS ini. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.